Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Petani, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Zakwan dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Ingin menyuluhkan beberapa saran untuk Bapak Ibu petani yang ada di sini. Semoga semuanya sehat ya. Kita akan ngobrol santai-santai aja di sini ya Bu, Pak. Jangan ada yang tegang. Kita ngobrol secara formal biasa-biasa aja. Nah, saya akan menyuluhkan tentang hama dan padi, Pak, di sini. Eh, Musuh kecil yang sering bikin kita panen kita berkurang, Pak. Tujuannya biar kita semua bisa mengenali sejak awal gitu, Pak. Dan tahu cara mengatasinya tanpa merusak sawah, Pak. Nah, latar belakang permasalahannya ini adalah banyak petani kehilangan hasil panen karena serangan hama. Ya, itu adalah hal yang biasa terjadi di sini ya, Pak ya. Tapi kenapa? Karena hama sekarang ini makin pintar, Pak. Dan pestisida yang sering digunakan Bapak, Ibu terus-menerus itu mengakibatkannya tanah ini sebenarnya menjadi rusak dan hama malah menjadi kebal terhadap pestisida itu sendiri, Pak. Nah, poin kedua ini di sini ada tertulis hama muncul karena cuaca lembab, pola tanam tak serempak, dan sisa jerami tak dibersihkan. Nah, memang banyak faktor yang membuat hama ini jadi muncul ke permukaan untuk mencari makan, yaitu contohnya pola tanam tak serempak ini tadi dan sisa jerami yang tidak dibersihkan. Penggunaan pestisida berlebihan juga bisa bikin tanah rusak dan hama jadi kebal. Jadi jangan sedikit-sedikit jika dapat hama digunakan pestisida. Sedikit-sedikit dapat hama digunakan pestisida. Itu malahan bikin para hama itu menjadi kebal terhadap pestisida itu sendiri, Pak, Bu. Nah, ada di sini kita cari jenis-jenis hama utama pada padi ya. Pertama ada woreng batang coklat. Nah, dia ini merusaknya dengan cara menghisap cairan batang atau menyebabkan padi itu menjadi kering. Kedua ada penggerek batang padi. Nah, larva masuk ke batang dan larva itu masuk ke batangnya lalu membuat malainya hampa. Yang ketiga ada tikus sawah. Tahulah sendiri lah ya, kalau tikus sawah itu biasanya dia merusak padi itu dengan memakan batangnya atau memakan bulir padinya itu. Biasanya tikus sawah ini aktif pada malam hari, Pak, Bu. Jadi kalau siang itu kita nggak kelihatan bahwa tikus sawah itu ada. Terakhir ada ulat daun dan walang sangit. Nah, mereka ini merusak daun dan bulir padi dengan menggigitnya gitu, Pak, Bu. Kalau ibu bapak melihat tanda-tanda seperti daun menguning, batang patah atau bulir kosong, kemungkinan besar itu kerja si hama inilah, Pak, Bu. Kita lihat berapa dampak dari serangan hama, yaitu yang pertama, daun menguning atau berlubang. Kalau daun menguning ini disebabkan daun menguning dan berlubang ini disebabkan hama yang memiliki mulut mandibulata ya, Pak, yang menggigit dan mengunyah. Yang kedua ada padi tidak berisi saat dipanen. Biasanya yang bikin bulir kosong atau patah ini tidak berisi ini burung. Kebanyakan burung pipit atau burung gereja, Pak. Terakhir ada tanaman roboh dan pertumbuhan tidak seragam. Makanya penting sekali kita tahu bahwa tanda-tanda awalnya jangan tunggu sampai parah baru kita menanggulangi dampak-dampak ini ya, Pak. Bu. Cara pengendalian Cara pengendalian yang efektif. Pertama, gunakan musuh alaminya, Pak. Misal, tikus. Musuh alaminya itu burung hantu, ular gitu. Gunakan tanaman bunga refugia di pematang sawah. Kedua, ada pengendalian kultur teknis. Jadi, ibu bapak tanam padinya itu secara serempak dan jaga jarak tanamnya itu. Dan juga jangan lupa, Pak, Bu, bersihkan sisa jerami setelah panen itu. Jangan hanya dibiarkan di di ladang, cuma dibiarkan gitu saja. Itu malah merusak tanaman juga. Baru terakhirnya kalau emang sudah parah hama itu baru kita gunakan pestisida atau kalau untuk tikus itu kita
racunin, kalau untuk burung itu kita tembak-tembak gitulah pokoknya Pak ya Bu. Nah, ada contoh praktik di lapangannya ini. Contohnya di kelompok tani Sri Makmur, Kabupaten Sleman. Mereka menanam serempak dan pasang burung hantu di sawah mereka. Jadi akibatnya hasil panen mereka naik 20% dalam satu musim. Dengan menggunakan pestisidanya itu hanya sedikit saja. Justru mereka menggunakan musuh alaminya, menggunakan burung hantu tadi untuk menanggulangi si tikus sama si burung pipit dan gereja. Ayo kita jaga sawah bersama Pak, supaya panen tetap banyak dan sehat. Pertama kita kenali jenis hamanya terlebih dahulu, gunakan cara alaminya terlebih dahulu, baru kita gunakan pestisida dengan bijak. Kebanyakan petani ini apa-apa gunakan pestisida, apa-apa gunakan pestisida. Seharusnya tidak begitu ya. Kita harus cari cara biar kita itu minimalisir biaya pestisida. Lebih baik kita gunakan cara tradisional dulu atau kita gunakan cara kultur teknis tadi yang menjaga pola tanam. Terima kasih Pak, Bu. Mungkin sedikit saja penyuluhan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak di hati, Bu. Saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.